Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sampaikan usia kita pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pintu-pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di mana pada waktu siang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Maka penting sekali memang untuk mengetahui apa-apa yang membatalkan kepada puasa. Perlu penjelasan yang praktis, yang mudah difaham, khususnya kepada orang-orang awam. Ada beberapa hal yang membatalkan terhadap puasa. Kalau kita kelompokkan, sebetulnya yang membatalkan puasa itu, kalau saya kelompokkan, seputar keluar atau masuk. Jadi mungkin batal karena keluar, mungkin batal karena masuk, dan mungkin karena keluar masuk. Yang batal karena keluar, pertama yaitu keluar muntah yang dengan disengaja. Orang yang muntah dengan disengaja itu membatalkan puasa. Ini golongan yang membatalkan puasa sebab keluar. Yang kedua, keluar sperma disebabkan persentuhan kulit atau disebabkan memikirkan atau melihat perkara yang membangkitkan syahwat bagi orang yang sudah biasa keluar sperma dengan melihat atau memikirkan. Yang ketiga adalah keluar darah haid, yang keempat keluar darah nifas, yang kelima adalah keluar dari Islam. Ini bukan barang tapi keluar dari Islam, yaitu murtad, itu juga membatalkan kepada puasa. Oleh karena itu kalau ditanyakan bagaimana puasanya orang yang tidak sholat, ya dilihat. Kalau memang tidak sholatnya itu karena ingkar terhadap kewajiban sholat, itu murtad, otomatis puasanya batal, tidak sah. Tapi kalau tidak sholatnya itu karena malas, maka puasanya tetap sah. Hanya saja kualitas daripada puasa tentu beda dengan orang yang bersolat. Kemudian ada yang membatalkan puasa karena masuknya benda padat atau masuknya benda cair. Kalau benda gas ini tidak masuk. Beda dengan batalnya wudhu. Kalau batalnya wudhu itu adalah pokoknya keluar, baik benda padat, benda cair, benda gas, itu semuanya akan membatalkan kepada wudhu. Tapi dalam puasa yang membatalkan itu masuknya benda, baik benda padat atau benda cair, kepada area dalam. Karena ada area luar, ada area dalam. Area dalam dari mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Bila masuk pada area dalam, ada benda masuk pada area dalam ini, maka membatalkan puasa. Maka yang penting untuk diketahui adalah area dalam itu sampai di mana. Untuk mulut itu tidak otomatis kalau ada sesuatu dimasukkan ke mulut bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ditelan, karena kalau ditelan masuk ke area dalam. Sampai di mana area dalamnya? Yaitu melewati makhrajnya hak.
kalau melewati makhrajnya ha. Jadi karena makhraj ha itu termasuk area luar, terbukti apabila dahak keluar sampai area ha, sampai kepada makhraj ha, tempat keluarnya huruf ha, kemudian masuk lagi ke dalam, membatalkan puasa. Kenapa? Karena sudah ada di luar kok masuk. Maka ketika dari luar sudah melewati makhrajnya ha, itu membatalkan puasa. Tapi kalau sudah hanya sampai di makhraj ha saja, itu tidak membatalkan puasa. Ini untuk area mulut, kecuali itu adalah berupa ludah. Kalau ludah ditelan tidak membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, ludahnya sendiri. Kalau sudah ludahnya orang, katakan suami istri kecupan, terus ada ludahnya kena telan, itu membatalkan karena sudah bukan ludahnya sendiri. Tapi jangan berhenti di sini. Ludah sendiri itu juga ada syaratnya. Ludah sendiri yang belum keluar. Kalau kita ngajinya sampai pokok ludah sendiri, nanti ludahnya dikumpulkan di tengah hari diminum, itu bisa membatalkan juga. Jadi selama ludah itu masih dalam area mulut, ditelan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar, walaupun hanya keluar sampai merahnya bibir, kemudian ditelan lagi, itu bisa membatalkan terhadap puasa. Oleh karena itu kadang pada siang Ramadan ada anak gemesin kemudian dikecup, ya tidak membatalkan kalau kecupan pertama. Tapi kalau kecupan kedua dikecup lagi, kena kepada ludah yang tadi kemudian ditelan, itu bisa membatalkan terhadap puasa. Yang syarat yang ketiga, ludah tidak membatalkan puasa bila ludahnya itu masih murni, tidak bercampur dengan perkara lain. Kalau sudah bercampur dengan darahnya gusi, darahnya bibir, apalagi campur kopi atau teh, itu sudah membatalkan kepada puasa. Jadi semua yang ditelan lewat mulut itu membatalkan puasa, kecuali menelan ludah. Ludah itu pun tidak membatalkan puasa bila mencukupi 3 syarat. Pertama, ludahnya sendiri. Kedua, ludah yang belum keluar dari area mulut. Yang ketiga, ludah yang masih murni, tidak bercampur dengan barang lain. Ini untuk mulut. Kemudian bisa membatalkan juga apabila dari hidung. Hidung apabila kemasukan barang itu bisa membatalkan puasa. Sampai di mana hidung? Yaitu apabila sudah pangkal hidung. Jadi ini yang sudah lurus dengan mata. Yang sudah lurus dengan mata kalau sampai di sini itu membatalkan puasa. Khaysum ya, khaysum. Jadi kalau cuma orang ngupil istilahnya ya dengan ketumbat, tapi hanya bagian depan saja ini, tidak sampai kepada pangkal hidung, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa lewat hidung apabila sudah sampai kepada pangkal hidung, yaitu yang sudah melurusi mata ini. Kemudian bisa membatalkan juga kalau lewat telinga. Telinga itu di mana batasnya? Ini yang perlu. Batas telinga itu yang sudah dari luar sudah tidak terlihat masuk, ini membatalkan kepada puasa. Hanya saja ini masalah khilafiyah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan masuknya sesuatu, air atau apa ketika mandi lewat telinga itu tidak membatalkan. Ini enaknya ketika kita senang mandi, kadang kalau yang lain bisa, tapi kalau telinga kadang sulit untuk mengantisipasi air tidak masuk. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan karena telinga itu bukan lubang yang terbuka, bukan al-munfatih, maka tidak membatalkan kepada puasa. Hanya mayoritas ulama mengatakan bahwa
masuknya sesuatu dari telinga bila sudah sampai pada area dalam yaitu yang tidak tampak dilihat dari luar. Kemudian yang keempat adalah lewat kubul. Kubul itu mana? Ini kalau yang laki-laki ini memang sulit untuk kemasukan barang lewat kubul ya. Jadi kalau sudah masuk lewat kubul, baik laki-laki atau perempuan, membatalkan kepada puasa. Cuma yang perlu dijelaskan adalah kalau laki-laki itu sudah jelas, dan itu jarang kemasukan barang lewat kubul kalau laki-laki, kecuali memang sudah darurat, perlu selang dimasukkan umpamanya. Untuk perempuan, apabila sudah sampai pada area dalam. Kalau di area luar saja itu belum masuk namanya. Mana batas area luar, area dalam farjinya perempuan? Yaitu yang tidak tampak ketika duduk jongkok. Yang tidak tampak ketika duduk jongkok itu area dalam bila kemasukan sesuatu, termasuk kemasukan jari ketika istinja, membatalkan kepada puasa. Tapi kalau hanya di area luar, yaitu area yang wajib dibasuh ketika istinja, tidak membatalkan kepada puasa. Kemudian ada dubur. Dubur itu kalau kemasukan barang juga bisa membatalkan puasa. Kalau sampai melewati dari permukaan anus, masuk ke area dalam. Kalau di permukaan anus, yang biasa dibasuh ketika bersuci, itu tidak membatalkan karena masih area luar. Kalau sudah di dalamnya itu, maka membatalkan terhadap puasa. Kemudian 5 hal ini membatalkan puasa karena masuknya benda padat atau benda cair. Ditambah lagi yaitu apabila masuk ke otak lewat kepala. Jadi kalau yang 5 ini adalah memang lubang terbuka. Tapi kalau lewat ke otak, lewat kepala, itu sebetulnya sudah lubang yang tertutup. Cuma khawatir nanti ada kepalanya itu lubang atau sakit, dimasukkan obat sampai ke otak, itu juga bisa membatalkan kepada puasa golongan yang batal karena masuk. Kemudian ditambah lagi yaitu batal karena keluar masuk, yaitu senggama. Jadi senggama itu di siang Ramadan bisa membatalkan puasa, dan bahkan berat ini ya kalau yang senggama, karena selain wajib qadha, wajib membayar kafarat. Kafaratnya itu memberikan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, maka pindah kepada yang kedua yaitu puasa terus menerus selama 2 bulan. Tapi yang wajib membayar kafarat itu hanya yang laki-laki saja. Yang perempuan tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Kalau yang laki-laki itu batalnya memang karena sebab senggama. Tapi kalau yang perempuan sebelum dinyatakan senggama itu sudah batal karena masuknya barang. Karena kalau masuk hasafah, setengah hasafah, membatalkan wudhu, tapi belum dikatakan jima. Kecuali sudah masuk semua, itu baru dikatakan jima. Maka perempuan tidak wajib membayar kafarat karena yang membatalkan bukan senggamanya, tapi kemasukan barangnya. Sebelum dinyatakan senggama, itu sudah kemasukan barang yang bisa membatalkan terhadap puasa. Ini hal-hal yang membatalkan terhadap puasa, baik dari segi karena keluarnya sesuatu, atau karena ada sesuatu yang masuk, atau karena keluar masuk. Ditambah lagi saat ini itu yang lagi ramai dibicarakan yaitu suntik atau infus, injeksi itu. Suntik atau infus itu pada zaman dahulu itu tidak ada suntik infus, baik pada zaman mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa, belum ada infus pada masa itu. Tapi sekarang sudah ada infus. Terus bagaimana? Fikih itu sifatnya responsif ya, selalu hadir
untuk menjawab berbagai kasus pada setiap masa, di mana kasus yang ada sekarang itu kadang tidak ada pada zaman dahulu, belum pernah dibahas oleh ulama dahulu. Tapi fikih itu dinamis. Karena itu maka dalam kalangan kita, kalangan NU, itu ada istilah ijtihad jama'i, ada istilah ilhaqul masail binadzairiha. Jadi menyamakan kasus yang terjadi sekarang dengan apa yang sudah pernah dibahas oleh ulama dulu karena ada kesamaan ilat. Ulama dulu itu memang tidak pernah membahas masalah infus atau suntik, tapi kasus yang mirip itu pernah dibahas, yaitu apabila mengobati luka betis. Setelah luka betisnya ini diobati, obatnya sampai tembus ke daging dalam, itu bagaimana? Batal apa tidak puasanya? Maka kata ulama, dalam kasus seperti ini tidak membatalkan kepada puasa. Ada lagi kasus yang pernah dibahas oleh ulama dulu, itu orang menancapkan pisau sampai ke sumsum. Membatalkan apa tidak? Tidak membatalkan, karena bukan lewat rongga tubuh. Tapi ada kasus lain, yaitu apabila orang menancapkan pisau, ditancapkan sendiri atau ditancapkan kepada oleh orang lain yang diizini sampai ke rongga tubuh. Bagaimana? Ternyata itu termasuk yang membatalkan puasa. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab kasus dalam masalah suntik atau infus? Maka dalam hal ini ulama kontemporer itu merangkum jawabannya bahwa infus dan suntik termasuk vaksinasi ya. Pada siang Ramadan itu ada 3 pendapat. Pertama adalah kelompok ulama yang mengatakan itu adalah batal secara mutlak. Kenapa kok dikatakan batal? Karena itu sudah masuk ke tubuh, entah lewat lubang yang terbuka atau tidak. Kalau sudah masuk ke tubuh, pandangan ulama ini adalah membatalkan. Oleh karena itu maka infus dan suntik juga membatalkan. Ada kelompok ulama yang mengatakan tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena itu pertama lewatnya lewat pori-pori badan, pori-pori daging, pori-pori tubuh. Kalau kena pori-pori, orang mandi pun itu masuk lewat pori-pori, maka tidak membatalkan. Sama dengan orang yang pakai tetes mata, kalau dulu itu celaan, ternyata sampai kerasa di kerongkongan, itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak melewati jalur lubang yang terbuka, tapi lewat pori-pori. Yang paling menjadi pegangan, yang paling asoh ditarjih ulama kontemporer adalah pendapat yang ketiga. Yang ketiga itu ditafsil, diperinci. Antara suntik karena untuk suplemen, pengganti makanan dan penambah vitamin atau tidak. Kalau suntik atau infus itu adalah sebagai pengganti suplemen, menjadi suplemen pengganti makanan atau penambah vitamin, itu membatalkan terhadap puasa. Karena itu orang puasa sudah tidak terasa lagi. Jadi orang ternyata tidak bisa makan, padahal butuh makan, tapi tidak bisa untuk makan, kemudian diinfus. Setelah diinfus, walaupun tidak makan, ya sama dengan makan. Itu membatalkan terhadap puasa apabila infus seperti itu. Kemudian kalau infusnya itu adalah hanya obat, bukan suplemen pengganti makanan dan penambah vitamin, itu ada 2 pendapat, ada 2 tinjauan, ada 2 perincian. Kalau suntik atau infus itu lewat pembuluh darah, maka membatalkan terhadap puasa. Tapi kalau suntik itu lewat urat-urat yang tidak berongga, itu tidak
membatalkan puasa. Jadi yang kami terangkan ini adalah ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Dalam Taqriratus Sadidah ada 3 qaul, batal mutlak, tidak batal secara mutlak, diperinci antara itu apa, suplemen pengganti makanan atau penambah vitamin atau tidak. Kalau suplemen pengganti makanan dan penambah vitamin maka batal, tapi kalau bukan suplemen penambah makanan dan pengganti makanan dan vitamin tapi sekedar obat, diperinci lagi masuknya itu lewat pembuluh darah apa lewat urat-urat yang tidak berongga. Bila lewat pembuluh darah bisa membatalkan terhadap puasa, bila lewat urat-urat yang tidak berongga tidak membatalkan terhadap puasa. Ini sekilas dari Mubtilatus Shaum. Mungkin ini sudah cukup dari pembahasan masalah perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau lewat mata tidak membatalkan kepada puasa. Oleh karena itu maka sering dibahas bagaimana orang yang memakai tetes mata. Tetes mata itu memang sudah air. Air itu lebih mudah masuk daripada benda. Itu pun tetes mata tidak membatalkan terhadap puasa karena memang di mata itu walaupun masuk ke dalam lewat pori-pori. Tidak pori-pori. Ya dulu pada zaman dulu itu adalah orang pakai celak. Ternyata anunya masuk ke dalam, batal apa tidak? Ternyata tidak membatalkan kepada puasa, apalagi hanya lewat benda padat. Benda padat itu masuknya agak sulit daripada benda cair. Yang benda cair pun tidak membatalkan kalau itu lewat area mata. Tidak ada ulama yang mengatakan itu adalah membatalkan. Ini dari segi masalah yang membatalkan puasa. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diketahui dalam masalah puasa, yaitu ketika orang itu batal puasanya. Ketika orang batal puasanya itu lalu bagaimana? Ada orang batal puasa itu kadang karena tidak niat pada waktu malam. Ada orang yang batal puasa karena makan, tidak tahu sudah subuh ternyata minum, tahu-taunya sudah subuh, itu batal puasanya walaupun dalam keadaan tidak tahu bahwa itu sudah terbit fajar. Jadi ukuran waktu membatalkan atau tidak itu bukan azan subuh atau siaran imsak, tapi adalah terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar maka tidak boleh makan minum senggama. Kalau dilakukan maka bisa membatalkan terhadap puasa. Waktu imsak itu sebetulnya 5 menit sebelum terbitnya fajar. Waktu adzan subuh dalam jadwal, bukan dalam realita. Kalau realita kadang masih mundur lagi. Waktu jadwal adzan subuh itu 5 menit setelah terbit fajar. Oleh karena itu kalau kita lihat jadwal antara waktu imsak dengan waktu adzan subuh pasti terpaut 10 menit. Karena sebelum terbit fajar 5 menit sebelumnya sudah dinyatakan imsak. Artinya apa? Perhatian, sebentar lagi fajar akan terbit. Oleh karena itu ketika siaran imsak tidak wajib langsung kita buang makanannya, tapi boleh meneruskan paling lama sampai 3 menit. 3 menit setelah jadwal imsak, bukan realita imsak yang saya bahas ya. Setelah jadwal imsak 3 menit setelahnya itu masih boleh, tapi setelah itu sudah tidak boleh lagi, apalagi sampai adzan subuh, karena adzan subuh itu terbit fajarnya sudah sejak tadi. Yang perlu diketahui, bagaimana ketika sekarang makan, mungkin malamnya tidak niat dan tidak taklid pada Imam Malik, atau pada waktu subuh makan, itu ternyata tetap diwajibkan untuk imsak. Tidak boleh siangnya itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh senggama,
hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun puasanya itu adalah wajib qada. Jadi ada orang yang batalnya puasa itu tidak ada uzur, ada yang karena uzur. Yang tidak ada uzur itu tetap wajib untuk imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, walaupun puasanya sudah dinyatakan batal dan wajib qada di luar puasa. Di antara lain adalah ketika malamnya lupa niat dan tidak taklid kepada Imam Malik, maka siangnya itu tetap wajib puasa. Tapi walaupun tetap wajib puasa, puasanya tetap harus qada. Yang kedua adalah orang yang pada waktu subuh, pada terbitnya fajar, itu melakukan hal yang membatalkan puasa. Setelah sadar ternyata sudah terbit fajar, itu selama 1 hari tetap wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Kemudian atau bangun asar dikira sudah maghrib, minum, setelah minum ternyata belum terbenam matahari, maka setelah minum itu tidak boleh mengatakan samisan, saya makan sekalian, tidak boleh. Tapi setelah sadar itu harus imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan terhadap puasa. Dan begitu dikiaskan hal-hal yang lain yang batal di siang hari, itu bukan langsung otomatis boleh makan terus, tapi batal umpamanya siang hari karena hidungnya kemasukan air atau batal-batal yang lain. Setelah itu tetap harus menahan diri, wajib hukumnya menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma ada yang memang itu sebetulnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi pada saat tertentu itu hukumnya sunnah untuk imsak, tidak wajib. Contohnya orang bepergian sampai jarak qasar, itu kan boleh tidak puasa apabila mencukupi syarat. Syaratnya adalah keluar dari kampung halamannya sebelum terbit fajar. Kemudian siang hari itu sudah sampai di rumahnya lagi, padahal mulai tadi kan sudah tidak berpuasa. Ketika sampai di rumahnya, maka mulai sampai di rumahnya disunahkan untuk menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, termasuk orang yang berhenti haid. Di tengah hari berhenti haid, kalau selama haid kan tidak boleh untuk puasa. Kalau hanya tidak makan tidak apa-apa, tapi kalau niat puasa itu yang diharamkan. Sama dengan orang pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha tidak makan tidak minum, bagaimana hukumnya? Terserah, tidak makan tidak minumnya niat puasa apa tidak. Ini ternyata yang membedakan masalah niat ini. Kalau tidak makan tidak minum niat puasa haram, tapi kalau tidak makan tidak minum karena malas makan malas minum saja, ya diperbolehkan. Maka orang yang berhenti haid sebelum terbenam matahari itu disunnahkan untuk imsak sampai terbenam matahari. Demikian. Ya. Ini lagi yang penting adalah siwak. Siwak itu kalau yang masyhur di kitab takrib itu illa lisoim ba'da zawal. Jadi mulai kapan saja siwak itu disunatkan dalam setiap keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Hanya saja ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan walaupun ba'da zawal tetap disunahkan untuk siwak. Jadi khilaf ini. Kalau sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, ada ulama yang mengatakan sunnah. Semua ulama mengatakan sunnah. Tapi setelah tergelincirnya matahari, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah makruh, ada yang mengatakan sunnah. Dan anehnya fikih itu
Karena fikih itu ndak saja hanya bisa dipikirkan. Anehnya ternyata berkumur walaupun ba'da zawal untuk orang yang mau wudu itu tetap disunahkan. Mestinya kalau menurut teori, kalau siwak ba'da zawal saja itu sudah makruh, yang asalnya sunnah menjadi makruh. Mestinya berkumur yang asalnya sunnah, kalau setelah tergelincir matahari lebih makruh daripada siwak. Karena teorinya ada yang dengan air, ada yang dengan benda. Dalam istinja itu kalau dengan benda, orang istinja itu kan boleh istinja dengan air saja boleh, istinja dengan benda padat, batu, tisu, apa macam-macam itu juga diperbolehkan. Tapi kalau mau berkecukupan dengan salah satunya, maka lebih utama dengan air saja. Alasannya kenapa? Karena kalau air itu menghilangkan asap bekas dan juga menghilangkan bendanya. Tapi kalau dengan selain air, dengan benda padat itu tidak sampai menghilangkan bekasnya, tapi hanya menghilangkan terhadap ainnya, terhadap bendanya. Berarti lebih dahsyat dengan air. Ternyata kalau di dalam masalah puasa, ba'da zawal bersiwak itu makruh, tapi berkumur itu tidak dimakruhkan. Cuma yang perlu hati-hati, ketika berkumur itu disunahkan untuk mubalaghah, jadi sampai kepada kerongkongan, kecuali pada saat puasa. Kalau saat puasa orang yang mau wudu tetap disunahkan berkumur, hanya dengan takhfif saja, dengan yang ringan-ringan saja bagian. Pokoknya air sudah masuk ke dalam mulut, dimuntahkan lagi, itu sudah masuk berkumur. Seperti itu, sama dengan menghirup air lewat hidung. Itu bagi orang yang berpuasa pun tetap disunahkan, hanya bedanya jangan sampai kepada pangkal hidung. Kalau sampai pangkal hidung bisa membatalkan terhadap puasa. Jadi bagian depan saja itu. Tentu saja ada, kalau sudah berkumur, ini memang yang mengiskalkan sunnah berkumur. Setelah berkumur pasti ada sisanya. Tidak mungkin langsung berkumur sisanya tidak ada sama sekali. Tapi sisa air yang masih melekat itu termasuk yang dimakfu sesuai dengan teori fikih. Ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu. Kalau ridha kepada sesuatu, maka juga harus ridha terhadap konsekuensinya. Konsekuensinya diperbolehkan untuk berkumur, ya mestinya ada sisa-sisa airnya. Tapi sisa-sisa airnya setelah dimuntahkan, jangan sampai sisa-sisa airnya masih ada di mulutnya banyak, langsung ini sisa. Itu bukannya masih sisa. Jadi maksudnya sisa itu adalah bekas yang masih menempel pada area mulut, tapi airnya sudah dimuntahkan semuanya, diludahkan semuanya, cuma ada sisa yang masih tersisa, bukan yang sengaja disisakan. Beda ya, sengaja disisakan dengan yang sudah tersisa. Jadi ar-ridha bisyai'i ridha bima yatawalladu minhu, ridha kepada sesuatu maka harus ridha kepada konsekuensinya. Diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berkumur, maka harus tidak membatalkan apabila ada sisa air yang masih ada di dalam mulut dan nanti itu kena telan bersama ludah.